wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan micro teaching pada bab keterampilan bertanya dan bertanya lanjut. Pertama kali saya akan menjelaskan pengertian bertanya menurut Saud dan Sutarsi pada tahun 2007. Yang berisi, bertanya adalah setiap pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa. Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, yang sekaligus merupakan bagian dari keberhasilan dalam pengelolaan instruksional dan pengelolaan kelas. Melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Nah, dalam keterampilan bertanya ada dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Untuk pengertian keterampilan bertanya dasar, secara etimologis diuraikan menjadi dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, terampil memiliki arti cakap dalam penyelesaian tugas ataupun mampu dan cekatan. Sedangkan bertanya berasal dari kata tanya yang berarti antara lain permintaan keterangan. Jadi, bisa dikatakan semua siswa yang bertanya pasti memerlukan suatu keterangan yang tidak dimengerti atau tidak dipahami. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Selanjutnya, keterampilan bertanya lanjut. Pertanyaan lanjut adalah kelanjutan dari pertanyaan pertama atau dasar, yaitu mengkorek atau mengungkapkan kemampuan berpikir yang lebih dalam dan komprehensif dari pihak yang diberi pertanyaan, yaitu siswa. Keberhasilan mengembangkan kemampuan berpikir yang dilakukan melalui bertanya lanjut banyak dipengaruhi oleh hasil pembelajaran yang dikembangkan melalui penggunaan pertanyaan dasar. Nah, dalam keterampilan bertanya, ada komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama pada komponen pertanyaan dasar. 1. Pertanyaan jelas dan singkat. Di sini, paling tidak guru diwajibkan mampu memberikan pertanyaan yang jelas, singkat, dan tidak bertele-tele, agar siswa memahami pertanyaan yang diajukan oleh guru. Contoh pertanyaan yang diajukan pada guru kepada siswa adalah, adakah dari kalian yang mengetahui manfaat materi aritmatika sosial pada kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan jelas kan kalau yang ditanyakan guru adalah menanyakan manfaat aritmatika sosial pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah memberikan acuan. Nah, di sini memberi acuan berupa pertanyaan yang relevan dengan jawaban yang diharapkan di sini dapat menolong siswa lebih terarah pemikirannya pada materi yang dibahas. Contoh pertanyaannya, kita tahu jika manfaat aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah menentukan besar untung dan rugi dalam kegiatan ekonomi. Nah, bisakah kalian memberi contoh permasalahannya? Kemudian, yang ketiga adalah pemusatan. Nah, pertanyaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan luas dan pertanyaan sempit. Jadi, pemusatan ini perlu dilakukan sebelum memberikan pertanyaan. Contohnya, coba kalian sebutkan rumus menentukan untung dan rugi. Jadi, lebih ke penyempitan tentang pertanyaannya. Kemudian yang keempat adalah pemindahan giliran. Di sini guru melakukan bertanya kepada siswa secara bergilir untuk menemukan jawaban paling tepat. Dan yang kelima adalah penyebaran. Dan guru di sini juga memberikan pertanyaan yang berbeda pada tiap-tiap siswa. Perbedaan antara pemindahan giliran dan penyebaran dari segi pertanyaan yang ditanyakan. Untuk yang pemindahan giliran adalah satu pertanyaan yang diajukan pada tiap-tiap siswa agar menemukan jawaban yang paling tepat. Sedangkan penyebaran itu adalah dengan macam-macam soal yang disebarkan pada tiap-tiap siswa. Kemudian yang keenam adalah pemberian waktu berpikir.
Di sini, guru memberikan soal dan kesempatan untuk siswa menyelesaikan dan mempersilakan maju bagi siswa yang sudah menyelesaikan soalnya. Kemudian yang ketujuh adalah pemberian tuntunan. Di sini, ketika pertanyaan guru tidak dapat dijawab oleh siswa, maka guru melakukan yang pertama mengungkapkan dengan cara yang lain. Kemudian guru juga bisa mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana, atau guru juga bisa mengulangi penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan pertanyaan yang dilakukan. Komponen pertanyaan lanjut yang pertama adalah pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab, yang kedua urutan pertanyaan, yang ketiga pertanyaan pelacak, dan yang keempat mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Dengan adanya pengubahan tuntunan tingkat kognitif dalam menjawab, ada pengembangan pertanyaan. Yang pertama, kognitif tingkat lebih rendah, yaitu 1. Pengetahuan. Di sini, pertanyaan penalaran kategori rendah hanya menuntut siswa untuk dapat mengungkapkan kembali pengetahuan tentang apa yang mereka ketahui sebelumnya, atau kata lainnya, mengingat kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, pemahaman. Di sini, siswa diminta untuk mengutarakan kembali dengan bahasan atau ide pokok materi sesuai kata-kata sendiri. Kemudian, penerapan. Di sini, pertanyaan yang menuntut suatu jawaban dengan menggunakan informasi yang diperoleh sebelumnya. Nah, yang kedua, kognitif tingkat lebih tinggi. Yang pertama adalah analisis, yaitu menuntut siswa berpikir kritis. Bahkan, menciptakan sesuatu yang baru untuk menjawab pertanyaan, siswa harus menguraikan sebab-sebab, motif-motif, dan deduksi. Oleh karena itu, pertanyaan analisis banyak memiliki jawaban yang benar. Kemudian yang kedua adalah sintetis. Di sini juga menuntut siswa untuk berpikir orisinil dan kreatif. Mereka dituntut mengadakan induksi dari fakta-fakta, unsur-unsur, atau informasi yang diambil suatu kesimpulan. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Hal ini menentukan pemikiran siswa dari pertanyaan yang meminta siswa untuk berpendapat dalam persoalan, kemudian pertanyaan penilaian suatu ide, dan menetapkan cara pemecahan masalah dari siswa. Prinsip-prinsip keterampilan bertanya. Yang pertama adalah pausing. Setelah guru mengajukan pertanyaan, murid diminta tenang sebentar. Ini bertujuan untuk yang pertama memberikan kesempatan berpikir mencari jawaban. Yang kedua, untuk memperoleh jawaban yang komplit. Yang ketiga, untuk memahami pertanyaan atau menganalisa pertanyaan. Dan yang keempat, agar banyak murid yang menjawab. Kemudian, prompting. Guru mengajukan pertanyaan sulit sehingga tidak ada murid yang dapat menjawab karena sulitnya atau karena pertanyaan tidak jelas. Oleh sebab itu, guru harus melakukan prompt, mendorong. Caranya ialah yang pertama memberikan informasi tambahan agar murid dapat menjawab. Yang kedua, mengubah pertanyaan dalam bentuk lain. Dan yang ketiga, pecah pertanyaan semula menjadi beberapa sub-pertanyaan sehingga akhirnya semua dapat terjawab. Kemudian, probing. Melacak, menuntun, mengarahkan. Probing dilakukan karena belum diperoleh jawaban yang memuaskan. Untuk memperoleh jawaban yang sempurna, maka guru menunjuk murid lain untuk menjawab. Apabila belum puas, minta murid yang lain lagi, yang akhirnya diperoleh jawaban yang paling sempurna. Tujuan keterampilan bertanya yang pertama adalah merangsang kemampuan berpikir, yang kedua membantu siswa dalam belajar, yang ketiga mengarahkan siswa pada interaksi belajar mandiri, yang keempat mengukur benar tidaknya bahan pembelajaran yang ditangkap siswa, yang kelima memantapkan pengertian yang sudah diajarkan pada siswa, dan yang keenam jelasnya guru dari banyaknya pelajaran yang dimengerti siswanya. Kemudian adapun tujuan pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah mengembangkan cara belajar siswa aktif. Yang kedua, mengenali kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpendapat. Lalu yang keempat, memberikan rangsangan agar siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, meninjau kembali apa yang dijelaskan guru. Yang keenam, menguji dan mengukur hasil.
Yang ketujuh, memusatkan perhatian siswa pada pokok pembahasan, serta yang ketujuh adalah sarana belajar dalam melaksanakan tugas. Dalam keterampilan bertanya, ada kelebihannya dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari keterampilan bertanya, yang pertama adalah mempererat hubungan keilmuan antara guru dan siswa. Yang kedua, melatih siswa mengeluarkan pendapatnya secara merdeka, sehingga pelajaran lebih menarik. Dan yang ketiga, menghilangkan verbalisme, individualisme, dan intelektualisme. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, mudah mengurus kepada hal yang tidak dibahas. Yang kedua, bila guru kurang waspada, perdebatan beralih kepada sentimen pribadi. Dan yang ketiga, tidak semua anak mengerti dan dapat mengajukan pendapat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.